Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Dwina Bahri. Saya berasal dari Prodi Teknik Lingkungan B, Fakultas Teknik Universitas Riau. Saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Nurdiansah, MPD. Dengan tema Demokrasi di Indonesia. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdapat dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Baiklah, kita masuk ke sejarah demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara demokrasi. Meskipun dalam berjalannya waktu, demokrasi yang dijalankan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Ada beberapa periode demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, periode demokrasi parlementer, terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam demokrasi parlementer, peran partai politik sangat dominan. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi bangsa. Namun, demokrasi ini kurang cocok diterapkan di Indonesia, karena pada prosesnya banyak yang timbul perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi menjadi terpecah belah. Sehingga demokrasi parlementer digantikan dengan demokrasi terpimpin. Yang kedua, periode demokrasi terpimpin, atau biasa disebut dengan periode Orde Lama, yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Pada periode ini, politik didominasi oleh peran presiden. Dengan kuatnya peran presiden, maka timbulnya kecenderungan terjadinya tindakan dan kebijakan menyimpang. Misalnya pengangkatan jabatan presiden seumur hidup, dan pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin berakibatkan pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI, yaitu peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau yang biasa disebut dengan G30 SPKI. Yang ketiga ialah periode demokrasi Pancasila atau biasa disebut dengan periode Orde Baru, yang terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut masa Orde Baru. Demokrasi ini secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi. Yang pertama ialah menegakkan kebebasan azas-azas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Dan yang ketiga, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, ternyata tawaran-tawaran demokrasi Pancasila hanya retorika politik belaka, sehingga terjadi ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru yang ditandai oleh campur tangan pemerintahan dalam berbagai urusan partai politik dan publik, biokratisasi, desentralisasi pengambilan keputusan politik, dominannya peran militer atau ABRI, monolisasi ideologi negara, dan inkorporasi atau peluburan lembaga non-pemerintah. Yang keempat, periode pasca Orde Baru atau yang disebut dengan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Periode pasca Orde Baru ini disebut dengan era reformasi. Dalam periode ini, tuntutan-tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan HAM harus lebih konsekuen. Tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lamanya dengan demokrasi Pancasila. Dalam periode ini, cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama. Sehingga dalam periode ini, banyak terjadinya perombakan baik secara aturan, fungsi, dan institusi. Wacana demokrasi pasca Orde Baru atau era reformasi ini sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh, serta mengembalikan kedaulatan
sesungguhnya kepada rakyat. Pada masa ini, untuk pertama kalinya, pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia, yaitu pada tahun 2004 sampai sekarang. Tidak hanya pada pemilihan presiden dan wakil presiden saja, bahkan pimpinan daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari semua tingkatan juga dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, bentuk-bentuk dan ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung, di mana rakyat berperan langsung serta aktif dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Sedangkan demokrasi tidak langsung, di mana kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakilkan, tetapi tetap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi berdasarkan antarkelengkapan negara. Demokrasi berdasarkan antarkelengkapan negara ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk dapat menyalurkan kehendaknya secara langsung dalam pemilihan perwakilan. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Sistem ini dapat dilakukan karena badan eksekutif memiliki hubungan yang erat dengan menjalankan roda pemerintahan di negara demokrasi. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Sistem ini, badan eksekutif yang memiliki peran penting tidak harus berada di kedudukan yang sama dengan badan legislatif. Yang terakhir, demokrasi perwakilan rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Sistem ini adalah gabungan dari demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi liberal. Demokrasi mengedepankan ideologi atas kebebasan individu setiap warga negaranya. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi ini dapat dikatakan demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan negara dibandingkan individu. Tidak boleh mengedepankan kepentingan individu yang dapat menghambat kedaulatan rakyat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Yang pertama ialah keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Dalam hal ini, segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam rakyat. Yang kedua ialah menjalankan konstitusi. Dalam hal ini, segala yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga ialah adanya perwakilan rakyat. Di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dan yang keempat adalah adanya sistem kepartaian. Partai sendiri merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Selanjutnya, tantangan demokrasi di Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini, dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, keberadaan Undang-Undang ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan Perpu
yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan yang ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Tantangan yang paling mungkin bagi demokrasi adalah kekuasaan yang mengarah kepada model otoritarianisme. Namun, hal ini kelihatannya seperti sebatas model tantangan yang sudah menjadi alasan klasik. Semenjak adanya kesadaran reformasi, tantangan berupa model-model kekuasaan yang otoriter semacam ini terus digusur melalui evaluasi sistem dan kritik publik. Tantangan lain yang sebenarnya menjadi sandungan bagi demokrasi saat ini justru berasal dari arus bawah. Jika ditimbang, tantangan yang berasal dari arus bawah ini sebenarnya lebih rumit bila dibandingkan dengan tantangan yang berasal dari arus atas atau kekuasaan. Hal ini berdasar karena memang tantangan bagi demokrasi itu sendiri juga merupakan imbas atau konsekuensi lain dari penegakan demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama ialah prinsip budaya demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, menghormati kejujuran, menghormati penalaran, dan keadaban. Yang kedua ialah prinsip yang bersifat universal, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antar warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap supremasi hukum. Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep sebelumnya atau rule of law antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Selanjutnya, landasan-landasan demokrasi di Indonesia. Yang pertama melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama yang berbunyi, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea yang kedua berbunyi, menghantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Alinea yang keempat berbunyi melindungi segenap bangsa. Yang kedua, melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 1 ayat 2, yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Yang kedua, pasal 2, yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, pasal 6, yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pasal 24 dan pasal 25, yaitu tentang peradilan yang merdeka. Yang kelima, pasal 27 ayat 1, yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Dan yang terakhir, pasal 28, yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dari penjelasan yang tadi, kita telah lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu dengan tidak mudah. Untuk itu, kita semua menghendaki agar sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan efisien, sederhana, tidak banyak memberikan dampak yang negatif, dan efektif dalam menghasilkan wakil rakyat dan pimpinan bangsa yang berintegritas dan mempunyai kapasitas demi kesejahteraan bersama. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.